Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan masuk ke dalam bab baru atau kemudian materi baru tentang hand tools. Hand tools ini nanti akan membahas tentang peralatan yang ada di bengkel atau di dunia otomotif. Artinya di sini nanti akan membahas satu persatu tentang peralatan bengkel atau peralatan tangan khususnya. Karena kalau di bengkel ada yang namanya hand tools, ada juga power tools, ada juga SST atau special service tool. Nah, di sini nanti khusus untuk membahas tentang peralatan tangan dan juga bagaimana cara penggunaannya. Nah, berikut ini adalah macam-macamnya hand tools yang sudah ini adalah alat tangan atau kita sebut dengan hand tools, artinya adalah alat yang dapat menggunakan hanya untuk menggunakan tenaga manusia. Artinya alat ini kita gunakan sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan tenaga mekanik itu sendiri, atau dia menggunakan tenaga tangan seorang mekanik. Nah, macam-macamnya adalah yang pertama ada kunci pas, kemudian kunci ring, ada kunci pas ring atau kita biasanya dengan kunci kombinasi, kemudian ada kunci sok segi 6 ganda, kemudian ada kunci busi, kemudian ada kunci roda, kemudian ada kunci AL. Nah, 8 ada adjustable atau disebut dengan sieving spanner, kemudian ada obeng, kemudian juga ada scrap atau gasket scraper, dan juga ada thread gauge. Yang 12 yaitu ada filler gauge atau pengukur ketebalan, kemudian ada tang potong, kemudian ada palu konde, plastik hammer atau kita sebut dengan palu plastik. Nah, pada prinsipnya hand tools ada banyak. Ya, ini adalah beberapa macamnya saja. Contoh kalau kita di palu saja, sesuai dengan fungsinya atau kemudian sesuai dengan kebutuhan kita. Kita menggunakan palu, kadang palu karet, kemudian ada palu besi, kemudian juga ada palu mika. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang ke pertama yaitu kunci pas. Pada prinsipnya kunci pas sendiri terbagi dari 3 macam. Yang pertama, kita cek ada gambarnya. Yang pertama adalah kunci pas tunggal. Artinya kunci pas ini mempunyai diameter dalam yang salah satu sisinya saja. Ya. Kemudian yang gambar kedua ini adalah kunci pas ganda. Kunci pas ganda ini mempunyai diameter dalam berbeda ya pada masing-masing sisi. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah kunci pas kembar. Artinya kedua diameternya pada kunci ini dia sama besar. Ya. Perbedaannya ketiga ini adalah kalau yang gambar pertama atau kunci pas pertama atau tunggal ini dia hanya berfungsi satu sisi saja. Ini hanya sebagai tangkai atau kemudian sebagai lengannya saja. Kemudian yang gambar kedua sisinya bisa digunakan. Hanya perbedaannya dia berbeda diameter dalamnya. Ya. Kemudian yang ketiga, apa tadi selanjutnya ini adalah penggunaan. Nah, kalau kita lihat gambarnya sudah jelas penggunaan kunci pas. Gambar pertama di sini betul. Kenapa? Kalau kita mau menggunakan kunci pas, artinya sisinya harus tepat dengan diameter daripada kunci pas sendiri. Kalau gambar seperti ini salah, karena ini adalah di ujungnya. Ya. Nanti kalau seperti ini akan merusak daripada diameter kepala baut atau mur. Ya. Kalau ini berarti adalah dia salah penggunaannya. Kenapa? Memang kunci pas itu dia menggunakan lengan atau tangan, kekuatan atau kemudian menggunakan tangan karena dia hand tools. Artinya kalau seperti ini maka dia pasti membutuhkan tenaga lebih. Nah, tetapi tidak disarankan. Artinya kalau tidak bisa menggunakan kunci pas ketika kita melakukan servis, maka kita harus menggunakan peralatan atau kunci yang lebih memadai. Kemudian yang selanjutnya adalah pemakaian kunci daripada kunci pas. Nah, kunci pas ini dia akan terkombinasi dengan kunci ring. Ya. Kemudian yang kunci ring di sini nanti akan berfungsi fungsinya sama ya dengan kunci pas. Tetapi artinya dia kegunaannya berbeda. Terkadang ada yang kunci pas digunakan untuk melepas baut tapi tidak bisa digunakan untuk kunci ring. Yaitu berfungsi untuk mendorongkan atau melepaskan dan menggerakkan memasang mur dan baut sama dengan kunci pas. Kelebihannya dapat memegang mur atau baut pada semua sisi segi 6 sehingga lebih kuat. Ukurannya sama dengan kunci
pas, artinya dia lebih kuat atau dia lebih mudah digunakan dengan kunci pas. Tetapi biasanya dia kombinasi penggunaannya antara kunci pas dengan kunci ring, atau sejajar atau seimbang. Nah, kemudian kunci kombinasi. Kunci kombinasi ini kegunaannya dia ganda, bisa digunakan dengan kunci ring, dengan kunci pas. Artinya kombinasi ini kedua sisinya bisa digunakan, tetapi dia kunci pas dengan kunci ring. Nah, berfungsi untuk mendorkan atau melepas dan menggerakkan baut karet. Kemudian kunci sok. Nah, kunci sok biasa berfungsi untuk mendorkan, melepas dan mengeraskan, memasang mur dan baut. Jadi kunci sok biasanya dia satu set, artinya dari macam-macam, dari mulai terkecil sampai terbesar, ada yang ukuran terkecil sampai ukuran terbesar. Nah, ini juga sama, biasanya kita untuk mendorkan atau memasangkan baut, ada yang juga mengeraskan, tapi dia dapat menggunakan atau memasang baut dengan kunci momen. Jadi kunci momen juga bisa digunakan atau sebagai mata kunci momen pada handles atau kemudian pada ketika kita mengerjakan sesuatu atau peralatan. Nah, ini contoh pemakaian kunci sok. Artinya kunci sok dia berbagai macam lengan atau kemudian handle-nya sesuai dengan kegunaan atau fungsi dari servis tersendiri. Artinya ketika kita mekanik mau menggunakan kunci sok, maka kita perhatikan adalah dari lengannya atau handle-nya. Kemudian kelengkapan ini ada kelengkapan. Yang pertama ada handle, kemudian ada ratchet, kemudian ada sambungan. Handle ini digunakan sebagai tangkai atau kemudian batang yang akan digunakan dengan kepala kunci sok. Artinya mereka seimbang. Ketika kita menggunakan kunci yang kecil, maka kita butuh pegangan atau handle yang kecil juga bisa. Atau ratchet biasanya digunakan lebih handle sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat. Artinya tidak dilepas dari kepala bautnya, tapi langsung digunakan secara terus-menerus. Sambungan digunakan untuk pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan handle atau ratchet, artinya dia lebih panjang atau lengannya dia lebih panjang, biasanya seperti itu. Jadi sambungan-sambungan ini digunakan supaya apa? Tenaga yang diberikan oleh seorang mekanik itu dia akan lebih ringan, walaupun hasilnya tenaganya lebih besar. Ini adalah sambungan. Biasanya ini kelengkapan antara handle, ratchet, dan juga sambungan-sambungan ini dia lengkap di dalam satu box kunci sok, atau biasanya dalam kunci sok satu set itu dia sudah dilengkapi, ada yang panjang, pendek, atau yang sedang saja. Kemudian kunci sok T berfungsi untuk mendorkan sama, dan juga melepas atau mengeraskan, memasang mur, baut, serta untuk mempercepat pekerjaan. Nah, kekurangannya tidak dapat untuk mengeraskan atau memasang mur oleh bautnya menjorok keluar. Kemudian kunci busi, kita jelas tahu berfungsi untuk melepas dan memasang busi tipe cup dan sport. Artinya seperti ini, ada kunci busi yang satu lengan, kemudian juga ada rangkainya, dan juga ada kunci busi yang dia hanya mata kuncinya saja, sehingga kita dapat menggunakan lengan yang lain. Kemudian adalah kunci Inggris. Kunci Inggris ini bermacam-macam ukuran tergantung dari penggunaan daripada seorang mekanik. Berfungsi untuk melepas mur baut, artinya dapat setel. Ya. Ketika kita membutuhkan diameter yang besar, maka kita seteling besar. Ketika kita membutuhkan yang kecil, maka kita seteling kecil. Kemudian obeng atau disebut dengan grey, obeng diameternya batang biasanya ukuran pendek, ada yang pendek, kemudian fungsi menyetel campuran bahan bakar yang pendek. Kemudian ada yang panjang, ada yang kecil, kemudian ada yang plus dan juga minus. Artinya semuanya kita gunakan sesuai dengan peruntukan. Penggunaan tang. Nah, tang potong berfungsi untuk memotong benda kerja. Tang potong atau tang yang biasanya untuk memotong benda kecil dalam dunia perdagangan, atau kita memotong kawat dan sebagainya, atau kabel-kabel kecil pada kelistrikan. Nah, ini contoh pemakaian. Kita memotong daripada benda yang dia tidak begitu keras tapi lunak, tetapi dia agak kaku sedikit. Artinya kita tidak bisa menggunakan gunting, tapi kita lebih mudah menggunakan tang potong. Sekarang palu atau kita sebut dengan patil. Penggunaan palu karet. Pada prinsipnya jenis palu di otomotif ada banyaknya. Sekarang palu karet
berfungsi untuk memukul benda dari bahan lunak atau keras tanpa merusak komponen yang dipukul. Nah, kemudian palu balik berfungsi untuk memukul benda dari bahan lunak atau keras merusaknya. Kemudian palu tembaga atau biasanya kita sebut dengan palu besi, memukul benda logam yang keras tanpa merusak komponen yang dipukul. Kemudian palu besi juga sama, hampir sama dengan palu tadi tembaga, ya. Benda kemudian alat dengan alat perantara, artinya ada batang yang kita pukul sehingga tidak merusak langsung dengan komponen. Kemudian thread atau thread gauge, ya, TPI. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi thread pick atau jenis ulir, ya, pada baut yang tidak diketahui. Artinya kita dapat membersihkan ulir juga bisa, atau kita kemudian dapat menemukan ulir yang kurang daripada yang kita butuhkan. Itu adalah kemudian ada filler gauge. Filler gauge ini dia berfungsi untuk ketebalan. Artinya ketika kita mau mengukur celah daripada celah busi juga bisa menggunakan filler gauge ini. Kemudian celah katup, maka kita juga bisa menggunakan filler gauge ini. Terima kasih. Itu saja. Nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya supaya nanti untuk lebih jelasnya. Kemudian pertanyaan dan juga nanti ketika ada yang belum diketahui bisa komen atau bisa lewat chat, maka akan segera ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.